45. Surat Al-Hajj halaman 337 ayat 45. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan Allah tambahkan nikmat kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Baiklah akan sekalian, kita akan kaji ayat Al-Quran Kalamullah Surat Al-Hajj ayat 45. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ta'ala wa bisyafaati Rasulullah SAW. Al-Jabah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر مؤطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا
Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Sama 1, 2, 3. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam ayat surat Al-Hajj, "Faka'ayyin min qaryatin", yang artinya maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya zalim sehingga runtuh bangun-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana tinggi tidak ada penghuninya. Jadi rekan sekalian, kehidupannya tinggal mengulang. Kehidupan kita itu sebetulnya sudah pernah terjadi di masa-masa terdahulu. Jadi kita harus yakin bahwa dalam akidah kita adanya kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita sudah di tahun 1444 Hijriah, kita dengan Rasul saja sudah 1400. Gimana kita dengan Nabi Isa? Sudah 2022. Masehi itu kan ambilnya dari zaman Nabi Isa, sudah 2000. Belum lagi dari Nabi Adam, sudah berapa peradaban ini? Dan hampir pola manusia itu sama, pola pikirnya, pola seleranya, zamannya. Nanti ada orang yang zolim, kaum yang zolim, penguasa yang zolim, seperti apa? Sama seperti karakter manusia. Manusia itu nggak beda jauh. Permasalahannya cuma ekonomi, kesehatan, pendidikan. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, muter-muter di situ saja. Setiap masa itu sama sebetulnya. Wabah, begitu juga wabah. Kita pernah melanda di masa lalu. Jadi kehidupan ini tidak mengulang. Hanya saja maukah kita mengambil pelajaran di masa yang lalu. Ketika kamu konsisten beriman, Allah berikan balasan. Ketika tidak beriman, juga ada konsekuensinya. Nah, itu yang Allah maksudkan. Betapa banyak masa-masa ataupun kaum-kaum terdahulu kami lantakkan karena kezaliman. Ingat, selain umat Nabi Muhammad rata-rata itu di akhir hayat umat itu rata-rata diazab, ya, diazab. Apakah dengan banjir bandang, apakah dengan tsunami, apakah dengan angin, apakah dengan hujan batu, itu sudah terjadi, ya, pada masa-masa lampau. Bahkan adanya istana, adanya gedung yang megah, itu juga telah dibuat di zaman pada masanya, dan telah Allah ratakan dengan tanah, muncul lagi peradaban baru. Nah, sama seperti kita. Jadi kalau dihitung-hitung, manusia ini kan umat Nabi Muhammad rata-rata usianya cuma 60. Berarti dalam 100 tahun baru cuma dua generasi. Nah, 100 tahun usia manusia mungkin 50 sampai 60, berarti dalam 100 tahun baru 2 generasi. Berarti masa kita dengan Rasul sudah 1400, berarti berapa generasi? 100 tahun 2 orang. Ya, 100 katakanlah 2 orang, berarti sudah 20 lebih. 28. Ya, berapa generasi kita ini? Dan kita tinggal mengulang-ulang orang-orang. Nah, jadi sebetulnya sudah ada. Jadi afalam yasiru, kemudian ayat selanjutnya, maka tidak pernahkah mereka berjalan ke bumi sehingga hati akan mereka memahami. Coba pahami bahwa apa sih yang kalian cari di dunia ini? Apakah hanya kalian menumpuk kekayaan, atau kalian mencari kebahagiaan, mencari jabatan? Tapi satu hal yang Allah
tidak sukai adalah jangan sampai kalian itu matanya buta. Yang lebih walakin ta'mal qulub, kebanyakan manusia bukan buta matanya, tapi walakin ta'mal qulub, tetapi yang buta adalah buta hatinya. Ini payah. Yang buta hati itu apa maksudnya? Tidak peka dengan lingkungan. Termasuk Allah berfirman, "Dhaharul fasad fil ardi bima kasabat aydin nas." Sebetulnya kerusakan alam itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak lagi peka terhadap alam. Manusia itu yang penting makan enak, tidur nyenyak, yang penting saya kaya, tapi tidak peduli dengan lingkungan. Contoh, buang sampah, buang ke sungai, buang ke sungai. Ya satu orang satu kresek. Kalau 1000 orang buang sampah ke lingkungan, ke sungai, seperti Jakarta. Gak usah jauh-jauh, sekarang bakalan krisis aja tuh kalau hujan. Ya kan? Drainase gak bagus, banjir. Karena manusia sekarang sudah gak peka dengan cinta alam. Seolah-olah dunia ini surga. Nah, ini jadi faktor utama kerusakan itu tidak pekanya manusia terhadap lingkungan. Yang paling parah lagi adalah walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kalau mata hati sudah tertutup itu susah. Udah gak peduli dengan orang lain, yang penting aku bahagia, yang penting aku makan. Tapi gak pernah mikirkan orang lain. Udah, karena sekalian, sebetulnya kehidupan kita itu ditentukan dengan kualitas kita. Contoh ketika kita peduli saja dengan hewan tuh ngerti loh dengan orang yang memberi. Kucing lah misalkan. Kucing itu kalau kita kasih nama, ketika kita panggil namanya, dekat ya, dekat dia. Tahu dia siapa yang sayang ke saya, ya kucing. Ngerti dia. Ketika datang meong, kenapa? Karena dia dekat dengan kita. Kucing aja memahami loh. Apalagi dengan yang lain. Sebetulnya sabbiqulillah, semua makhluk itu selain benda mati itu bertasbih dengan caranya masing-masing. Makanya suatu ketika Rasulullah pernah lewat kuburan, kemudian di dalam kuburan ada yang menangis. Maka Rasulullah kemudian menancapkan pelepah kurma. Dan pelepah kurma itu apa? Ternyata bisa bertasbih mendoakan si mayit sampai pelepahnya itu mengering. Makanya kalau orang mati itu kenapa? Orang meninggal itu kemudian dibuat seperti bunga kembang, karena dia bertasbih. Bukan karangan bunga terus berduka cita, itu nggak bisa bertasbih karena benda mati. Yang bisa bertasbih adalah katakanlah dari tumbuhan yang mana dia biar bertasbih. Nah, itu bayangkan, tasbih memang dalilnya jelas, semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hewan. Artinya kalau kita mau dikasihi, kasihlah yang lain. Sebagaimana saya berstatus di WA itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan mengasihimu. Artinya kita harus peka dengan lingkungan, karena yang lain secara tidak disadari itu akan memberikan efek kepada kita. Nah ini, lanjut 47. Wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifullahu wa'dah. Yang artinya, dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu segerakan. Ada suatu kaum, buktikan kalau memang Allah itu dekat denganmu, cobalah turunkan azab. Andai kata Allah mengijabah, selesai. Maka bagi Allah mudah saja. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanah. Di sisi Allah sehari itu bisa saja menjadi 1000 tahun. Nah, itu sesuatu yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa akayyi min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah. Kemudian yang artinya, berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Artinya umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan memang. Ditangguhkan nanti sampai umatnya mau bertaubat. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nazirun mubin. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah tidak lain hanya untuk memberikan peringatan. Maka kita yang sadar harus ambil pelajaran. Wallazina amanu wa amilus sholihat lahum maghfirah. Tapi kalau kita konsisten menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, lahum maghfirah, maka jangan khawatir, hidupnya senantiasa mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan mendapatkan rezeki yang mulia. Jadi sebetulnya orang yang beriman itu diberikan kelebihan-kelebihan. Berupa apa?
ketenangan, ketentraman, kedamaian. Karena ketentraman sebagaimana sampaikan kemarin tidak bisa didapatkan dengan ketenaran dengan uang. Tapi kebahagiaan bisa diukur dengan konsisten menjadi orang beriman dan beramal solid. Nah, jadi kalau hidup kita mau optimis, ya teruslah bersandar kepadanya. Semakin kau besar bergantung kepada manusia, maka siap-siap akan mengalami kekecewaan yang luar biasa terhadap dunia. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Kata Allah, adapun orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka sejatinya dia adalah penduduk neraka al-jahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan. Dan ingat bahwa ketika ada niat baik dalam hati kita, syaitan itu senantiasa menggodamu. Jadi memang ketika kita menjadi orang Islam, tidak lantas kehidupan kita langsung baik. Tidak lantas ketika kita istiqomah di jalannya kemudian lurus jalan tol, tidak. Tapi pasti ada bisikan-bisikan syaitan. Caranya bagaimana? Maka mintalah perlindungan kepadanya. Fa yamsaqullahu ma yulqis syaitan summa yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Jadi setan itu akan, atau jin itu sebetulnya takut dengan manusia yang beriman. Dengan sendirinya, katakanlah rumah yang nggak pernah dihuni, itu jinnya banyak. Tapi ketika kita masuk seperti lampu, setan jin itu tahu Mbak Vita 15 watt misalkan, Mbak Deva misalkan 20 watt, itu tahu, akan lari dengan sendirinya jin itu. Tapi jin itu akan semakin senang ketika yang wattnya redup. Harus terang-terangan gitu. Iya. Ya maksudnya kok tergantung amalnya tadi. Ya kalau nggak pernah dicas, ya redup. Ya hati nggak pernah dicas, nah itu redup, ibaratnya masuk remang-remang, semakin senang. Nah ini makanan saya nih kan gitu. Jadi masya Allah, ternyata jin pun takut dengan orang-orang yang menjaga konsisten imannya, menjaga bacaannya, sholat, bacaan Qurannya, bahkan menjaga ibadahnya. Dengan sendirinya dia lari. Ketika manusia itu masuk rumah, ya otomatis dia akan pergi. Meskipun katakanlah, dan dunia jin itu ilmunya bertingkat juga, tapi mereka itu akan kalah dengan orang yang beriman yang punya adab. Minimal ketika masuk rumah salam, meskipun tidak ada penghuninya. Sebetulnya ketika kita keluar rumah kemudian mengunci rumah, itu jin tidak masuk. Maka ketika kita mau tidur, sebetulnya adabnya itu dikebas. Kalau tidak ada jin itu, bukan hanya sekedar membersihkan kotoran. Kalau tidak ada jin, kamu apa namanya, nimpa, nggak terima nanti. Nah itu. Ini serius ini. Nah jadi itu artinya kita pentingnya memiliki adab dan etika dalam segala hal, termasuk hal-hal yang gaib gitu loh. Karena gerak-gerik kita itu akan mengaruhi juga kualitas kehidupan kita. Ada loh orang-orang yang tidak nyaman, ya ternyata tidak bu. Jin ada yang memang karena dikirim. Itu nanti perlu sekali-kali kita belajar. Saya ambil ahlinya tuh nanti yang ruqyah. Nanti coba saya datangkan ke sini hari apa, nanti kita tes ada nggak ini kena jin ini kan gitu. Atau kita ruqyah tempat ini ada nggak ini yang ganggu itu misalkan. Ada kawan saya di Permata Andalan itu yang ahli di bidang ruqyah. Dan ajaib. Nanti setelah dibaca Al-Quran pergi ya. Nanti kalau memang terdeteksi ada jinnya, nanti diajak. Kamu tuh di sini karena siapa? Saya dikirim. Ya. Perlu yang sekali kita mungkin ragu selama ini, iya nggak sih Al-Quran itu mukjizat? Cobalah nanti kita panggil ahlinya. Enggak, ada nggak yang dibacakan ayat kursi kemudian panas gitu kan? Nah ini bisa terdeteksi namanya bahwa ini ada masalah, ada jinnya. Perlu dibersihkan, tapi nggak usah takut tadi, karena jin pun menurut Allah dia juga beribadah. Ada jin yang ingkar, ada jin yang kafir, ya iblis itu. Nah, gitu. Yang lebih ngeri lagi adalah banyak kita di Indonesia ini terkadang wiridnya seorang orang Islami, tapi di dalamnya terkadang menyebut nama jin. Iya, ada loh.
Maka ada yang kalau kalian lihat yang ilmu karate, kemudian silat-silat, itu udah kebal-kebal, itu sebenarnya mengundang jin. Iya. Nah, itu jin yang Udah lumping deh. dan sebagainya. Pokoknya ketika ada amal-amal kemudian di kuburan, tidur di sana, itu sebenarnya mengundang jin. Kayaknya ya pakai doa-doa, pakai ayat, pakai sholawat di depan mukadimahnya, tapi di tengahnya itu diundang. Dan itu bentuk kemusyrikan sebetulnya, dan yang tidak disadari. Kayaknya hebat, dia kebal gitu kan. Nah, ini jin semua. Kalau memang itu dibenarkan di zaman Rasul dulu, Rasul pun tidak minta tolong jin lawan itu sama musuh-musuh saya. Enggak, Rasulullah biasa. Artinya kita nggak boleh sedikit pun minta tolong kepada jin. Nah, ini hati-hati dalam kehidupan kita. Tugas setan itu senantiasa menggoda manusia dari berbagai macam sisi arah depan, belakang, kanan, kiri, dan seterusnya. Kemudian ayat 53, dan Allah ingin menjadikan godaan yang diberikan oleh setan itu sebagai cobaan. Nah, ingat, terkadang bisikan itu memang menggoda sejauh mana keimanan kita. Apakah dia konsisten menjadi orang yang beriman? Saya pengen cepat kaya, saya pengen cepat misalkan disukai sama si Anu misalkan, pakai jin itu kan. Tapi ingat bahwa semua ada konsekuensinya. Nah. Kemudian Allah selanjutnya, waliya'lamal ladzina utul ilma. Adakah orang yang telah diberi ilmu meyakini. Jadi supaya kita itu yakin bahwa semuanya dari Allah, coba buktikan kekuatan gaib itu. Ada nggak kekuatan gaib? Nggak ada kekuatan gaib itu dari Allah. Hanya dari Allah dan katakanlah dari jin. Cuma dua yang gaib itu, dari Allah dan jin. Kenapa? Jin termasuk hal yang gaib dan itu ciptaannya. Jadi ketika manusia meminta perlindungan kepada jin, apalagi dia udah tahu keberitannya, sampai itu. Tapi yang maha melindungi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya as-sholat sholat adalah tiangnya. Bahkan as-sholat junnah, sholat itu perisai melindungi kita. Atau ada istilah, memang kita bukan orang baik, tapi dengan sholat insya Allah menjadi baik, pelindung gitu loh. Dibanding kita naik motor itu ya pakai helm, akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Fayuk minubi, tinggal kamu mau beriman, percaya atau tidak kalau ada kekuatan gaib. Kalau kita masih ragu ya perlu cobalah, nanti ada materi tentang kapan ya ada waktunya. Saya undang berbicara tentang khusus materi tentang ruqyah. Barangkali ada yang mengidap. Besok. Nah, kapan kira-kira bisa ngumpul banyak? Besok. Itu yang ruqyah kita nya. Ya semuanya. 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 Saat boleh. Bisa balik lagi nanti Pak. Hah? Apanya balik? Ya apa yang balik? Mau tahu kan kalau ada. Ya izin yang pergi, kita tetap di sini. Bisa balik lagi. Iya. Habis. Ini ciri-cirinya apa? Ya, tanya sama dia nanti ya. Kan ada praktisinya gitu. Kalau saya kan bicara saya aja gitu. Nah, kita tanya. Tapi misalnya efek sampingnya itu nggak ada ya? Ada efek samping. Efek sampingnya yang ruqyah itu diganggu nanti. Aja. Ditantang nanti. Karena nggak terima dia. Tapi kalau kita berpegang teguh dan konsisten ibadah, lari dia nggak sanggup. Ya inna Allah ala hadil ladina amanu siratul ila siratul mustaqim. Dan sungguhnya Allah akan senantiasa menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Memang iman yang harus dijaga. Kalau kita sudah konsisten beriman, insya Allah falunuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kehidupanmu akan baik-baik saja. Yang terakhir, wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin hatta yang yusa'aba katan aw ya'tihum adzabun yawmin aqim. Dan orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Bagi orang kafir itu cuma beberapa kemungkinan, mati atau diazab. Tidak ada pilihan lagi bagi orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah
Mari kita amati orang-orang hidup di masa lalu, konsekuensinya kita ambil pelajaran. Kemudian tidak ada orang yang katakanlah tidak, insya Allah kalau dia beriman, Allah selamatkan kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya. Kemudian yang kedua, pentingnya kita beramal, beriman dan beramal. Iman, percaya, amal, bukti. Jadi jangan cuma aku iman tapi nggak pernah beramal. Jadi sebaliknya beramal tapi imannya ragu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kehidupan kualitas kita ditentukan dengan bagaimana beriman dan beramalnya. Kalau imannya bagus, kokoh, amalnya bagus, kehidupannya bagus. Tapi kalau imannya lemah, ya kehidupannya pun disebut tak bermakna. Kemudian yang ketiga, pentingnya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita minta tolong kepada selainnya. Ya, memang dunia ini butuh proses, dan instan seperti kita makan Indomie langsung jadi, bisa. Tapi semuanya harus berproses. Proses itulah yang menjadikan amal kita, pahala kita. Jadi nggak ada seperti simsalabim kesulitan mau ini jadi tidak ada. Ingat, ini dunia semuanya butuh tahapan dan butuh proses kesabaran yang panjang. Dan ingat, manusia itu bisa merasakan manis kapan? Setelah merasakan pahit, tidak bisa. Orang bisa membedakan manis karena pahit dulu. Orang bisa merasakan sukses karena pernah merasa gagal. Jangan seolah-olah dia sukses ya, dia punya tangga. Sedangkan kita belum punya tangga, buat dulu tangganya. Tangga itulah menyusunnya yang luar biasa perjuangannya. Nah, terkadang ini tidak dijelaskan dalam majelis-majelis. Jadi ternyata orang yang sukses lebih dulu, dia pernah pahit, dia pernah berjuang lebih dulu dalam mengalami kesusahan dan proses yang panjang. Bagi kita yang masih mengalami proses itu, nikmati saja. Insya Allah itu semua bisa mengantarkan kita semua kepada kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, tadi saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Boleh. Mana bahasa mana tempat ini? Enggak usah. Ini enggak ngaji mau kayak satu. Boleh. Mungkin jadi ilmu ya. Ya. Ini masih ragu. Kalau misalnya kita selesai atau setelah Apa ya? bersama, Nah, itu kan kemungkinan di bagian wanitanya pasti bakalan keluar lagi. Otomatis kan kita kan setelah senggama kan ini saat mandi wajib gitu kan. Nanti bolehkah kita sholat setelah itu? Soalnya kan di wanita pasti bakalan keluar lagi cairan itu. ya jadi yang dikatakan bersih itu kan setelah semuanya itu tidak ada lagi gitu ya, pastikan saja ketika itu sudah beres semua gitu ya. Nah, kecuali tiba-tiba setelah sekian jam keluar lagi, itu hal yang baru gitu kan. Tapi yang sejatinya tunggu saja dulu supaya semuanya sudah beres gitu. Jadi yang termasuk najis itu apa katakanlah? Tidak juga najis tapi kotor gitu bahasanya, kotor. Ada perbedaan ulama apakah sperma itu najis atau tidak, kan begitu. Kalau mazhab lain najis, kalau najis nanti manusia juga najis dong gitu. Bahasanya bukan najis, kotor lah bahasanya. Nah, itu hanya saja apakah itu menghalangi kita ketika ibadah gitu kan. Kan yang menghalangi mutlak itu kenapa? Karena mohon maaf, karena memang telah mengeluarkannya kenikmatan tadi lah menjadi wajib, mandi wajib, bukan karena sperma yang menempel. Kalaupun ada yang menempel misalkan, itu tidak najis, kotor saja bahasanya. Jadi seperti itu yang saya inginkan. Jadi sekarang pertanyaannya, mengeluarkan
mohon maaf masih menikmati nggak rasa itu gitu. Jadi yang menjadikan mandi wajib mandi itu karena kita menikmati apa merasakan kenikmatan tadi. Tapi kalau sekedar keluar saja, sekedar cairan itu dianggap kotor saja, maka itu harus dibersihkan karena sudah mandi gitu. Nggak masalah kita, jadi kita dulu aja lagi nanti pas sholat. Ya, karena kan yang hukum ini kenapa ditekankan ada kata mandi wajibnya? Karena manusia tersebut, hamba tersebut telah mengalami kenikmatan dan untuk menikmati itu kemudian dibuktikan dengan bersuci lagi. Karena manusia Allah itu suci, Allah mencintai kesucian dibuktikan dengan kita juga suci gitu. Karena itu adalah sesuatu yang ya kotor gitu, sesuatu yang kotor. Nah, kalau dikatakan najis tidak tepat, tapi kotor maka perlu dibersihkan. Sedangkan Allah innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah mencintai tawwab, orang yang bertaubat kembali, yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai yang bersih. Nah, itu jadi wallahu a'lam. Sama-sama. Kita langsung jam 14.14. Pamit. Terima kasih kebersamaannya. Ditunggu. Saya pantau ya. Oh, enggak. Oh, jangan. Udah saya ini. Udah. Udah. Masuk. Oh, berapa? Assalamualaikum. Salam.